warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sedikit membahas mengenai sejarah haji dan umroh. Nah, penasaran nggak sih bagaimana sejarah haji dan umroh? Nah, saya di sini akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu siapa yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan haji dan umroh. Yang kedua, bagaimana sejarah haji dan umrah di Indonesia pada zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan yang ketiga, bagaimana sih haji dan umrah pada zaman sekarang? Nah, ketiga pembahasan tersebut akan sedikit saya bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama ya. Jadi, siapa sih yang pertama kali melaksanakan haji dan umroh? Nah, sejarah haji dalam Islam bermula dari ribuan tahun yang lalu, yakni pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, ibadah haji pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pula yang dipercaya oleh Allah untuk membangun Ka'bah bersama putranya, yakni Nabi Ismail di Mekah. Nah, poin yang pertama sudah terjawab ya. Yang pertama kali menjalankan ibadah haji dan umrah yakni Nabi Ibrahim. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua. Jadi, bagaimana sih haji dan umrah di Indonesia pada zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Nah, pada tahun 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menfatwakan larangan umrah dan haji karena adanya serangan sekutu atas Jepang yang saat itu menduduki Indonesia, sehingga mempengaruhi perjalanan haji Indonesia yang masih menggunakan jalur laut. Setelah situasi telah aman dan Indonesia sudah merdeka secara penuh, penyelenggaraan haji dan umrah dibuka dan diizinkan kembali oleh pemerintah Indonesia, terutama selesai agresi militer kedua, yakni pada tahun 1949. Nah, pada zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau pada zaman dahulu itu, jemaah haji di Indonesia ini harus menempuh waktu berbulan-bulan dengan menaiki kapal laut untuk bisa sampai di tanah suci. Selain itu, orang yang berhaji pada zaman ini juga dibatasi karena keterbatasan kendaraan yang digunakan. Namun, di sisi lain, pada zaman dahulu itu terdapat kelebihan, yakni biaya haji dan umrah masih tidak terlalu mahal. Tetapi orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah harus benar-benar sehat, sehingga memiliki banyak tenaga karena menempuh perjalanan yang lama. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir ya, poin yang ketiga nih. Jadi, bagaimana sih ibadah haji dan umrah pada zaman sekarang? Jadi, ada perbedaan nih antara haji dan umrah pada zaman dahulu dengan pada zaman sekarang. Nah, jadi perbedaan yang paling menonjol itu apa sih dari ibadah haji zaman dahulu pada zaman sekarang? Nah, perbedaan yang paling menonjol itu terletak pada jarak tempuh yang digunakan untuk menuju ke Ka'bah dengan kendaraan yang ditumpangi. Jadi, dalam perjalanan dari Indonesia menuju Arab Saudi, kini hanya perlu ditempuh dengan waktu 8 hingga 9 jam menggunakan pesawat terbang. Ibadah haji dan umrah pada zaman sekarang memang sangat mudah karena hanya menempuh waktu yang relatif singkat, namun juga diperlukan biaya yang cukup mahal. Nah, pada zaman sekarang ini ibadah umrah bisa berangkat kapan saja, tidak perlu menunggu antrian. Namun untuk ibadah haji harus menunggu antrian agar bisa beribadah, karena yang ingin beribadah seluruh umat muslim dan waktunya sama, yakni bulan Zulhijjah. Nah,
Sudah selesai penjelasan dari saya dari sejarah haji dan umroh melalui 3 poin tersebut, yakni yang pertama tadi pada zaman Nabi Ibrahim, yang kedua sejarah haji dan umrah di Indonesia pada zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan yang ketiga ibadah haji dan umrah pada zaman sekarang. Semoga sedikit dari saya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.